Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sujiartati, Mapel Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar teks editorial. Lebih tepatnya kita akan memahami isu terkini lewat editorial. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks editorial. Kemudian memahami unsur kebahasaan teks editorial. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Berikutnya, apa sih itu editorial? Mari kita belajar hakikat teks editorial. Teks editorial merupakan sebuah teks yang berisi sebuah pendapat pribadi atau individu tentang isu atau permasalahan aktual. Ya, itu adalah hakikat teks editorial. Kemudian, apa tujuan teks editorial? Adapun tujuan teks editorial atau opini ini adalah untuk mengajak para pembaca ikut berpikir di dalam sebuah masalah atau isu atau topik yang sedang hangat atau terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian dapat memberikan sebuah pandangan dengan berdasarkan fakta dan alasan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang atau sedang hangat. Lanjut adalah manfaat teks editorial. Teks editorial ini akan memberikan informasi kepada pembaca dalam merangsang pemikiran serta mampu untuk menggerakkan pembaca ikut berpartisipasi dan bertindak. Kemudian berikutnya adalah fungsi teks editorial. Adapun fungsi teks editorial ini pada umumnya menjelaskan sebuah berita dan juga menjelaskan apa akibatnya pada masyarakat. Kemudian berikutnya adalah bisa berfungsi mengisi latar belakang dari berhubungan dengan berita itu sendiri, dengan kenyataan sosial, serta juga faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Fungsi selanjutnya adalah dapat menjadi analisis terhadap kondisi yang ada untuk mempersiapkan masyarakat akan adanya kemungkinan yang terjadi. Kemudian dapat meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Lanjut. Berikut adalah ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, ciri teks editorial itu adalah bersifat aktual, faktual. Kemudian ciri yang kedua bersifat sistematis atau logis. Kemudian teks editorial juga bersifat argumentatif, artinya bersifat argumen. Jadi memiliki fakta-fakta yang jelas. Kemudian berikutnya ciri yang terakhir adalah menarik untuk dibaca karena sedang hangat permasalahannya dibicarakan oleh masyarakat. Berikut struktur teks editorial. Yang pertama, struktur teks editorial berupa pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sebuah sudut pandang penulis
mengenai sebuah masalah yang dibahas. Biasanya teori akan diperkuat oleh argumen. Kemudian struktur yang kedua berupa argumentasi. Argumentasi ini alasan atau bukti yang digunakan dalam upaya memperkuat pernyataan pendapat atau tesis atau opini. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang bagian ini berisi penegasan ulang mengenai pendapat yang didorong oleh fakta dan data di bagian argumentasi dalam upaya untuk memperkuat pendapat. Itu tadi adalah struktur teks editorial. Berikut Ibu beri contoh kutipan teks editorial beserta analisis strukturnya. Yang pertama tadi adalah pernyataan pendapat atau tesis. Ini ya, bisa kalian baca. Ini ada contoh bagian pendapat. Kemudian yang kedua adalah bagian argumentasi. Nanti kalian bisa ikuti dengan baik. Ini ada contoh struktur bagian argumentasi. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Ya. Jadi untuk mempertegas opini ini sudah disertai dengan argumen atau alasan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, itu tadi pembedahan struktur teks editorial. Berikut adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbial. Ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan penggunaan kata keterangan atau adverbial. Kata yang biasa digunakan yaitu kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar, kemudian jarang, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan bisa kalimat, kemudian klausa atau paragraf. Kata penghubung pada teks. Pada teks tadi misalnya adalah kata bahkan. Itu adalah konjungsi. Kemudian kaidah kebahasan berikutnya adalah verba material. Verba yang menunjukkan perbuatan fisik. Misalnya menuliskan, membacanya, berteriak, dan lain sebagainya. Lanjut, verba relasional. Verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan memiliki dan mengandung pengertian A mempunyai B, misalnya kata merupakan dan lain-lain. Verba mental. Verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Kemudian ada afeksi, misalnya suka, khawatir, dan ada kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan, pengindra, dan fenomena.
Berikut contoh analisis kaidah kebahasaan teks editorial dalam kalimat. Misalnya ada kalimat baru-baru ini tidak jarang orang yang membicarakan mengenai ujian nasional berbasis komputer. Nah, adverbial frekuentifnya adalah kata jarang. Contoh kalimatnya nih, komputer based test atau yang sering disebut dengan istilah CBT. Ini memang sudah seharusnya diberlakukan pada sistem ujian nasional di Indonesia. Kemudian kita akan mencari adverbial atau kata keterangannya adalah kata sering. Lanjut. Ada contoh kalimat. Oleh karena itu, banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Kita akan menemukan konjungsi atau kata hubungnya pada kalimat tersebut. Konjungsi yang dipakai dalam kalimat tersebut adalah oleh karena itu. Konjungsi oleh karena itu, ini fungsinya adalah menyatakan hubungan akibat. Contoh lain, misalnya kalimat, salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk perkembangan suatu negara. Nah, kemudian kita akan mencari konjungsi. Kita temukan konjungsi yang ada pada kalimat tersebut adalah konjungsi karena. Nah, apa fungsinya kata karena ini? Ini adalah berfungsi menyatakan hubungan akibat. Lanjut, ada contoh kalimat. Kita akan menentukan verba atau kata kerja. Contoh kalimatnya adalah salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Nah, apa verbanya? Verbanya adalah kata merupakan. Kemudian jenisnya adalah verba relasional. Contoh lain dalam kalimat, selama ini faktor menjawab pada kertas LCK sangatlah mempengaruhi pada nilai mereka. Apa verbanya? Adalah kata menjawab. Kemudian fungsinya adalah atau jenisnya adalah verba material. Contoh lain, mereka menganggap bahwa CBT tersebut akan membebankan siswa, terutama pada siswa yang belum lancar dalam masalah teknologi. Nah, kita cari verbanya adalah kata menanggapi. Kemudian jenis verbanya adalah verba mental. Demikian pembelajaran hari ini tentang teks editorial, terutama pembedaan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial, agar kalian lebih bisa memahami apa itu teks editorial atau tajuk rencana. Kalian bisa mencari contoh teks editorial
pada sebuah surat kabar. Kemudian kalian pelajari struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada tajuk rencana atau editorial tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.